Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa dan masih bersama pula dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan dan juga Mbak Abimanyu pengamat telematika. Pak Mendak, Pak Menteri, ini apa saja sih Pak yang diatur poin-poinnya dalam revisi Permendak nomor 50? Pertama kita harus atur media sosial, ya dia media sosial. Pakai data saya, pakai data orang nggak boleh disebarangkan, dipergunakan untuk semaunya atau untuk apa saja itu diatur. Tidak boleh lagi. Kalau Amerika data pribadi orang nggak boleh diapa-apain. Makanya ada yang melarang kan? Kalau kita tidak melarang dan kita tidak bicara dengan satu merek medsos atau apapun. Tidak. Ini untuk umum ya. Satu ada medsos, silakan medsos. Kalau mau bergerak di bidang e-commerce, silakan bergerak di bidang e-commerce diatur. Ya, ada yang sosial media silakan bikin sosial media. Nah, kita atur ada aturannya gitu. Kalau dia e-commerce silakan jualan. Tapi kalau dia sosial media dia iklan seperti TV. Promosi silakan, transaksi tidak gitu. Nah, itu kira-kira. Yang kedua, apakah dia e-commerce ataukah dia sosial media harus sama aturan dengan offline. Nggak bisa dong seenaknya barang dari luar negeri datang ke tempat kita. Makanan harus ada sertifikat halal apa tidak. Ya kan, kalau bedak beauty harus ada izin POM apa tidak. Jangan sampai orang pakai jerawatan. Mukanya rusak, yang bertanggung jawab siapa? Gitu. Harus sama dengan yang offline. Jadi perlakuannya adil, makanya diatur itu. Ya, nggak ada negara sebebas-bebasnya itu nggak ada. Saya mau ekspor apel ke Jepang sampai hari ini belum bisa. Mau ekspor mangga sampai hari ini belum bisa, syaratnya banyak. Mau ekspor salak ke Tiongkok sampai hari ini belum bisa, syaratnya banyak. Jadi sebuah negara ada aturannya. Kenapa kalau Indonesia nggak mau diatur? Ya harus kita atur, kita tata. Kalau nggak mati dong, petani kita mati, ya kan? E-commerce kita mati, UMKM kita mati kalau nggak diatur kan? Itu makanya harus diatur dan ditata. Jangan mematikan, tapi saling membantu, win-win. Kalau win silakan. Jadi ada e-commerce, ada sosial media, ada media sosial. Aturannya beda-beda. Itu kira-kira ditata. Oke. Nah, Pak Menteri, kalau kemudian aplikasi ini melanggar apa yang sudah kemudian coba diatur, apa kira-kira sanksi yang akan diberikan Pak Menteri? Ya tentu ada, bukan kita. Itu nanti di tempatnya Menkominfo ya. Peringatan 1, ada peringatan 2 gitu kan. Ya terakhir kalau nggak mempan juga ya izinnya dicabut kan gitu. Itu di Menkominfo. Makanya di sini kan ada hubungan antar kelembagaan, menteri lembaga semua akan ikut tim pengawasan gitu. Makanya ini kita sosialisasi dulu, kita beritahu, kita sampaikan. Dan ini bukan satu merek ya. Ini diatur untuk semuanya, untuk umum. Itu. E-commerce mau bikin social commerce silakan. Gitu. Yang sosial media mau bikin social commerce silakan gitu. Tapi ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, yang diatur agar tidak saling mematikan. Di Tiongkok aja ya, social commerce itu meningkatkan marketing. Jadi yang bukan membunuh yang sudah ada. Yang ada tetap, maka ada pengembangan pasar-pasar yang baru sehingga pertumbuhan ekonomi jadi tinggi. Jadi tidak satu mati satu hidup. Itu kenapa? Karena diatur. Itulah gunanya kita atur dan kita tata. Bukan untuk satu perusahaan ya, untuk semuanya yang ingin berkembang, berdagang, berusaha di bidangnya seperti saya sebutkan tadi. Oke. Artinya ini menjadi win-win. Itu kira-kira kan? Artinya ini menjadi win-win solution ketika ada juga sejumlah pedagang di pasar dan juga mal mengaku sedih juga Pak, banyak lapaknya juga yang tutup karena serangan nih dari TikTok Shop begitu Pak Menteri. Ya kalau pasar dia kan ada offline itu dia juga harus ikut perkembangan. Kalau nggak ikut perkembangan ya gimana kalau cuma toko saja orang datang. Dia juga harus bisa ikut e-commerce kan, harus bisa. Dia juga kalau sudah besar bisa juga iklan gitu. Jadi dia juga harus dilindungi, tetapi mereka juga harus bisa mengembangkan usahanya, kerjasama dengan social commerce, kerjasama dengan e-commerce, silahkan. Itu yang kita atur, kita tata, begitu kayak. Oke, nah Pak Menteri bagaimana juga cara mengatur atau kemudian mengendalikan barang-barang murah dari luar negeri nih Pak? Nah itu, satu yang pertama ya, persyaratannya harus sama. Gitu, nggak bisa dong barang, memang Indonesia ini sampah.
Pakaian bekas masuk, pakaian murah-murah, sisa masuk, yang nggak bisa begitu dong. Kalau gitu rusak kita. Maka kita tak atur, pakai bekas nggak boleh gitu kan. Kita lihat barangnya, dia dumping tidak barangnya. Kalau dumping ya kita kenain pajak, kita larang, kan begitu. Kita juga sama negara lain diatur begitu. Ya kan, kalau enggak industri kita mati. Jadi kalau ada wapres, capres, senang industri dalam negerinya mati, itu menjadi pertanyaan saya kira, ya kan? Nanti kita tanya sama teman-teman Tanah Abang, kita tanya sama teman-teman UMKM, kita tetap tanya sama teman-teman e-commerce, gimana pandangan-pandangannya. Besok saya akan keliling, saya akan ke Tanah Abang, saya akan ke beauty, saya akan ke UMKM, saya akan ke e-commerce, tanya bagaimana, gitu. Baik, terima kasih. Satu lagi, transaksinya kita atur. Jangan kecil-kecil, satu transaksi $100 ya, itu kita atur. Ketiga, platform digital tidak bisa jadi produsen, nggak boleh dong. Itu TV, ANTV atau TV One bikin baju merek TV One, ya nggak boleh, gitu. Jadi dia platform digital tidak boleh jadi produsen, itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya dari revisi Permendak nomor 50. Ya, mudah-mudahan jelas dan terang ya. Mudah-mudahan jelas dan terang. Ya. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Nah, Abah Abimanyu itu tadi penjelasan dari Pak Menteri. Jadi TikTok Shop ini bukan ditutup tapi diatur. Nah, ini menjadi win-win solution sehingga pedagang-pedagang yang di pasar di mall juga nanti tetap bisa berjualan. Yang di social commerce atau e-commerce ini juga tetap bisa berjalan. Gimana Abah? Ini aturan yang multi arah dan multitafsir. Ya saya bilang kenapa multi arah multitafsir. Sekarang dibilang nggak usah bukan hanya ke TikTok, tapi nggak hanya sebut merek. Tetapi yang namanya social commerce, TikTok udah selesai gitu ya, kita nggak ngomongin kayak gitu, tapi kita mau ngomong sekarang Facebook. Saya bebas dong, saya publik ya bilang ya gitu loh. Facebook juga punya marketplace, dia juga bisa berjualan. Sejauh ini bertahun-tahun mereka udah lakukan di situ ya. Apakah sudah ada tindakan dari bertahun yang sudah mereka lakukan? Enggak kan, padahal TikTok sih baru ya, Facebook udah lama dia mempunyai itu. Nah kemudian sekarang diatur, mestinya dibatasi jangan sampai orang yang ada social commerce dia kemudian bisa melakukan hal-hal yang lain. Kita tahu kejadian pernah artis sama artis yang dia chatting pribadi di situ menggunakan apa jalur apa jalur komunikasi dari taksi online dari layanan marketplace ya digunakan jalur itu. Jadi sebetulnya ini sekarang katanya hanya untuk berdagang. Kenapa menyediakan fasilitas untuk mulai chattingan kok dibiarkan gitu kan gitu. Nah kemudian sekarang kalau dibilang ada pembatasan, kita tahu Maret-Maretan yang di setiap jalan ada Maret-Maretan tahu namanya ya. Nah sekarang di situ dia menjual produknya juga sendiri, ada gulanya versi dia, ada cotton buds-nya, ada produk ini itunya semuanya, tisu segala merek dia. Jadi dia berjualan sendiri, menjualkan produk orang lain, tetapi dia juga memproduksi produk dia dan juga ikut dia jualan. Aturan yang seperti ini sekarang kalau ini diterapkan kemudian sekarang bahwa yang di online ini yang nggak boleh, yang dianggap mesti diatur, padahal sebetulnya mengatur yang online jauh lebih mudah. Kenapa? Kalau yang di jalan-jalanan di publik, sekarang terjadi sesuatu di Medan, di Aceh, di pelosok-pelosok, susah memonitornya. Tetapi apabila itu dilakukan di media online, secara live langsung bisa dimonitor dan ada rekamannya, ada recordnya, ada lognya. Sehingga jadi kelihatan setiap ada kejadian gitu kan. Nah, gitu loh. Baik. Tentu kita nanti akan lihat ya, Abah, bagaimana kemudian pelaksanaan dari revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 ini. Mudah-mudahan tetap bisa menjadi win-win solution bagi semuanya. Terima kasih Abah Abimanyu, pengamat telematika sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Abah. Sama-sama, terima kasih. Salam hangat jabat terang.